Topik pembahasan kita kali ini tentang faktor penyebab ikan lele tidak mau besar dan pertumbuhan ikan lele sangat lambat. Untuk faktor penyebab ikan lele tidak mau besar dan pertumbuhannya sangat lambat, menurut saya ada 4 faktor yang pernah saya alami. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan, untuk yang baru melihat channel YouTube saya atau melihat video ini, langsung saja tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar setiap saya membuat video atau membagikan video-video tentang budidaya ikan lele, kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi tentang budidaya ikan lele. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya lancar, sehat selalu dan sukses dalam berbudidaya ikan lele. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. 4 faktor penyebabnya ikan lele tidak mau besar dan pertumbuhannya sangat lambat. Untuk faktor yang pertama, menurut saya itu satu, benih. Benih adalah penunjang utama pada budidaya ikan lele karena yang kita besarkan ini ikan lele. Kadang pemula tidak mau tahu, cukup ya beli benih. Nah, nggak mikir benih tersebut kualitasnya gimana, indukannya gimana, kondisinya sehat atau enggak. Nah, itu. Ada juga pemula yang beli benih terlalu kecil ukurannya sehingga mengeluh nantinya, ikan lele kok lama besarnya. Nah, itu untuk pembesaran saran saya ya beli benih ukuran 6 atau 7 TikTok. Dan perlu diketahui juga untuk kawan-kawan tentang benih, yaitu kalau bisa jangan beli benih yang sortiran terakhir. Menurut saya itu juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Nah, saran saya ya kita harus kenal pembenih lokal yang kita bisa tahu ke tempat pemijahannya dan kita minta benih yang sortiran pertama atau sortiran yang kedua. Selanjutnya, untuk faktor penyebab ikan lele tidak mau besar dan pertumbuhannya sangat lambat, tentang pakan. Untuk pakan ini saya pernah mengalami dan saya pernah beli pakan tenggelam. Nah, di situ banyak pakan yang tidak termakan oleh ikan mengendap di dasar kolam. Nah, ternyata ikan lele tidak bisa makan makanan yang tenggelam. Mungkin para pemula ya mikirnya kita beli pakan yang harganya lebih murah sehingga harapannya mendapatkan untung lebih banyak. Padahal pakan tersebut malah bisa membuat ikan lele tidak mau besar. Karena apa? Dengan kondisi pakan ikan yang tenggelam, ikan lele tidak suka. Dan banyak yang belum tahu, ikan lele yang kita budidayakan membutuhkan nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nah, nutrisi makro ya seperti protein atau lemak dan lain-lain tersebut. Minimal ya ikan lele kalau ingin pertumbuhannya cepat, kita harus membeli pakan yang proteinnya di atas 30%. Karena saya pernah coba untuk membeli pakan, saya tidak berani menyebutkan merek. Saya mencoba untuk membeli pakan yang proteinnya di bawah 20%, 19% seingat saya. Dan itu pertumbuhan ikan saya menjadi lambat. Setelah saya pernah mencoba 2 pakan, yang tadi pakan tenggelam harganya kisaran 50.000 per karung dan pakan berprotein di bawah 20%, saya jadi tahu ternyata faktor pakan juga sangat berpengaruh pada budidaya ikan lele, khususnya di segmen pembesaran. Selanjutnya, untuk faktor ketiga, perawatan air. Banyak pemula yang belum tahu tentang perawatan air. Pemula hanya saja membeli benih, memberinya makan, tanpa memperhatikan kualitas air. Nah, untuk perawatan air sendiri, karena air adalah habitat utama ikan lele, jadi kita harus ekstra untuk merawat air agar ikan yang kita budidayakan pertumbuhannya optimal dan harapan panen sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk perawatan airnya, pada kolam ikan lele kolam terpal sistem konvensional, kita hanya perlu membuang air yang ada di dasar kolam yang banyak amoniaknya. Kita lakukan treatment itu pagi hari dan sore hari untuk membuang kotoran yang ada di dasar kolam. Kotoran tersebut bisa berupa sisa pakan yang mengendap di dasar kolam serta kotoran ikan. Nah, sistem itu atau tips itu saya lakukan pagi hari dan sore hari sebelum dilakukan pemberian pakan. Tak lupa untuk perawatan air, saya juga memberikan antibiotik
namun antibiotiknya itu alami dari ekstrak daun pepaya dan garam grosok yang saya larutkan, lalu saya siramkan ke dalam kolam. Selanjutnya, untuk faktor yang terakhir penyebab ikan lele tidak mau besar dan pertumbuhannya sangat lambat, yaitu cuaca. Nah, ini yang saya bagikan adalah pengalaman real saya tentang budidaya ikan lele yang saya jalankan. Faktor cuaca bisa jadi kayak musim hujan seperti ini, menurut saya sangat berpengaruh. Karena apa? Dalam budidaya ikan lele waktu musim hujan, ikan rentan kena penyakit jamur dan penyakit lainnya seperti kembung, kulit mengelupas. Nah, itu. Untuk yang faktor tentang cuaca ini di air. Untuk airnya tersebut, ketika air kolam kita terkena hujan, biasanya air kolam kita itu terjadi bau ya. Air kolam kita menjadi bau. Bisa saja air kolam kita juga berbusa ketika tercampur dengan air hujan. Untuk selanjutnya tentang cuaca ini, pemberian pakan. Nah, waktu pemberian pakan pun kita tidak bisa sama seperti waktu budidaya ikan lele di musim panas. Kok bisa? Karena apa? Ketika pada musim hujan ini, ketika masih hujan, kita tidak boleh memberikan pakan, karena nanti malah pakannya hancur dan menjadi kotoran di dalam kolam. Jadi kita harus tahu tentang tata cara pemberian pakan pada waktu musim hujan. Nah, poinnya pada cuaca ini, ketika kita melakukan pemberian pakan jadi tidak teratur, sehingga untuk hasil masa panen tidak sesuai yang diharapkan. Pasalnya kita biasanya panen 3 bulan, bisa jadi 4 bulan dan 4 bulan setengah. Sekian video mengenai pembahasan faktor penyebab ikan lele tidak mau besar dan pertumbuhannya sangat lambat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya para pemula pembudidaya ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.